Bab 171. Dia adalah ayahmu. Nona Su, tolong jangan bercanda denganku. Qin Chuan berkata tanpa daya, aku memberimu pil pembersih sumsum tulang hanya karena aku melihatmu memiliki hati yang baik. Menghindari kontrak yang tidak adil bagi keluarga Su hanyalah sebuah kebetulan. Adapun keluarga Su yang mengamankan proyek 100 juta dari keluarga Huang, itu tidak ada hubungannya denganku. Begitu dia selesai berbicara, sebuah taksi datang, dan dia segera melambaikan tangan untuk memanggilnya. Namun, Su Nanzi segera melangkah maju untuk menghalanginya masuk ke taksi dan berkata kepada sopir, maaf, kami tidak membutuhkannya. Melihat taksi itu pergi, Qin Chuan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Nona Su, apa maksud Anda dengan ini? Melihat Qin Chuan marah, Su Nanzi cemberut dan berkata tanpa daya, tidak bisakah aku mengantarmu ke Taman Mawar? Setelah berkata demikian, dia dengan kesal mengambil kursi pengemudi, dan Qin Chuan tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya sebelum masuk ke kursi penumpang. Dia tidak membenci Su Nanzi, kemarin di rumah keluarga Huang, Su Nanzi dan ayahnya berinisiatif mengingatkannya untuk pergi. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan kebaikan hati mereka. Begitu Qin Chuan masuk ke dalam mobil, Su Nanzi menginjak pedal gas, dan mesin V8 meraung seperti binatang buas, melaju kencang. Tampaknya dia benar-benar marah, karena Su Nanzi tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengemudi dengan tenang. Qin Chuan diam-diam tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Su Nanzi memiliki perasaan yang tak terjelaskan padanya. Namun dia memendam dendam yang besar, dan dia pasti akan membalas dendam pada penjara ilahi Kunlun di masa mendatang. Selain itu, dia sudah memiliki cukup banyak wanita yang dekat dengannya. Xiao Mengyi sedang mengandung anaknya, dan hubungan antara dia dan Song Yan juga sangat halus. Dia tidak ingin terjerat dengan Su Nanzi. Tepat di lampu merah, Su Nanzi menerima telepon, dan sesuatu yang dikatakan orang itu membuat wajahnya tampak sedikit kesal. Di mana aku bisa menemukan perusahaan farmasi yang terkenal, katanya dengan getir setelah menutup telepon, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Qin Chuan secara proaktif bertanya, keluarga Su ingin mencari perusahaan farmasi yang terkenal. Saat lampu berubah hijau, Su Nanzi melanjutkan perjalanannya dan berkata, keluarga Su awalnya berbisnis tanaman obat, tetapi seiring membaiknya bisnis, seseorang di keluarga tersebut tertarik pada bahan bangunan, jadi kami pun terjun ke dalamnya. Tapi keluarga Su tidak pernah berbisnis bahan bangunan dan tidak punya sumber daya di dalamnya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa dengan mudah menjadikannya bisnis besar. Akibatnya, bisnis bahan bangunan tidak berkembang pesat, dan bisnis jamu pun menurun dibandingkan sebelumnya. Jika bukan karenamu, keluarga Su mungkin sudah benar-benar tamat. Su Nanzi tampak sangat tertarik dengan usaha keluarganya dan banyak membicarakannya. Ternyata keluarga Su dulunya adalah pedagang tanaman obat nomor 1 di Provinsi Laut Timur, tetapi mereka dengan cepat kehilangan gelar itu setelah terjun ke bisnis bahan bangunan. Panggilan telepon yang baru saja diterimanya berasal dari Su Wu, yang mengatakan bahwa pedagang ramuan obat terkemuka saat ini di Laut Timur ingin membeli bisnis keluarga Su dengan harga murah. Su Wu ingin Su Nanzi melihat apakah ada perusahaan farmasi terkenal yang bersedia bekerja sama. Hanya jika keluarga Su dapat berkolaborasi dengan perusahaan farmasi terkenal, akan sulit bagi orang lain untuk mengambil alih bisnis ramuan obat mereka. Qin Chuan berkata, sepertinya ayahmu tidak setuju dengan gagasan bisnis tanaman obat diambil alih. Su Nanzi seakan teringat sesuatu dan tiba-tiba menepikan mobilnya ke pinggir jalan, menatap Qin Chuan dan berkata, Qin Chuan, kenapa kau tiba-tiba bertanya tentang bisnis jamu keluargaku? Sebelum dia bisa menjawab, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah, suaranya dipenuhi kegembiraan. Kamu berhasil memproduksi pil pembersih sumsum tulang senilai 3 miliar, jadi kamu pasti kenal beberapa petinggi perusahaan farmasi ternama, kan? Qin Chuan mengangguk, saya tahu sebuah perusahaan farmasi, meskipun masih cukup kecil saat ini, tetapi saya yakin bahwa dalam waktu setengah tahun, perusahaan itu akan berkembang menjadi perusahaan farmasi terkemuka. Mendengar itu, wajah Su Nanzi berseri-seri karena gembira. Saking gembiranya, dia langsung meraih lengan Qin Chuan dan bertanya dengan penuh semangat, Qin Chuan, karena kamu bilang perusahaan farmasi ini akan menjadi yang teratas dalam waktu setengah tahun, aku percaya padamu. Maukah kau membantu keluarga Su? Kalau kau bisa mendapatkan kerjasama dengan perusahaan farmasi ini, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Qin Chuan tidak menyangka Su Nanzi akan begitu mempercayainya, dan tiba-tiba dia merasa sedikit tersentuh. Ramuan obat Su adalah fokus utama seluruh hidup ayah saya. Jika benar-benar dibeli oleh orang lain, itu pasti akan menjadi pukulan telak baginya. Mata Su Nanzi tiba-tiba memerah, dan ada sedikit air mata di matanya. Dia tiba-tiba menyeka air matanya, memperlihatkan senyum pahit, maafkan aku karena telah mempermalukan diriku sendiri. Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, aku bisa membantumu.
Su Nanzi tertegun sejenak, dia hanya berharap untuk mencoba peruntungannya, tidak menyangka Qin Chuan akan setuju begitu saja untuk membantunya. Qin Chuan, terima kasih. Su Nanzi begitu diliputi rasa gembira hingga dia menangis, tiba-tiba menundukkan kepalanya. Sebelum Qin Chuan sempat bereaksi, bibir merah menyala Su Nanzi telah menempel di pipinya. Sentuh saja dan pergi. Setelah mencium Qin Chuan, Su Nanzi tampak tersadar kembali, wajahnya langsung memerah karena malu. Ia tidak berani menatap Qin Chuan lagi, hanya menyalakan kembali mobil dan pergi. Qin Chuan tak kuasa menahan senyum masam, menggelengkan kepalanya. Ia baru saja dicium, dan masih ada kehangatan lembab di wajahnya. 10 menit kemudian, mobil tiba-tiba berhenti di pintu masuk sebuah restoran mewah. Dengan mata berkaca-kaca, Su Nanzi menatap Qin Chuan dan berkata, "Kamu sudah sangat membantuku, aku ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih. Kamu tidak akan menolak lagi, kan?" Baru pada saat itulah Qin Chuan tersadar. Su Nanzi tidak membawanya ke Taman Mawar, melainkan langsung membawanya ke restoran. Harapan terpancar dari wajah Su Nanzi, tetapi di baliknya, ada sedikit kegugupan seolah-olah dia takut Qin Chuan akan marah. Qin Chuan berkata tanpa daya, "Kamu sudah membawaku ke restoran, bagaimana mungkin aku menolak? Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dialah orang pertama yang membuka pintu mobil dan keluar. Su Nanzi tertegun sejenak, namun tak lama kemudian senyumnya merekah bagai bunga. Qin Chuan awalnya tidak ingin berurusan dengan wanita ini, tetapi setelah mengetahui bahwa keluarga Su pernah menjadi pedagang tanaman obat terkemuka di Laut Timur, dia berubah pikiran. Ia sudah berencana membantu Xiao Mengyi mewujudkan mimpinya. Meskipun Tianmei Pharmaceuticals masih kecil, ia yakin dengan bantuannya, perusahaan itu akan segera menjadi perusahaan farmasi terkemuka. Keluarga Su, yang dulunya merupakan pedagang jamu terkemuka di Laut Timur dan kini hampir dikuasai oleh bisnis lain, sangat membutuhkan bantuan. Bagi Tianmei Pharmaceuticals, bisnis herbal keluarga Su merupakan pemasok yang paling cocok saat ini. Jika dia juga dapat mengamankan kemitraan dengan Shenzhou Battle Domain, Tianmei Pharmaceuticals akan memiliki pemasok tetap. Bagi perusahaan farmasi, memiliki pemasok yang tepat dan pemasok berskala besar yang stabil berarti bahwa menjadi terkenal hanyalah masalah waktu saja. Nona Su yang malang tidak akan pernah membayangkan bahwa Qin Chuan menerima undangan makan malamnya dengan wanita lain. Dan ironisnya, wanita itu tak lain adalah wanita yang selalu mengunggulinya, sang kecantikan terkemuka di antara 4 wanita tercantik di Laut Timur. Su Nanzi. Keduanya baru saja memasuki restoran ketika sebuah suara memanggil. Mereka melihat seorang wanita muda dengan wajah seperti selebriti internet populer, tengah memegang erat lengan seorang pria setengah baya yang sudah botak, sambil mendekati mereka. Yang Liu. Saat melihat orang lain, wajah Su Nanzi berseri-seri karena terkejut. Namun, Yang Liu sama sekali tidak menunjukkan rasa senangnya bertemu dengan seorang teman lama. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Pria tampan berpakaian pedagang kaki lima itu, tidak mungkin dia pacarmu, kan?" Su Nanzi yang tadinya gembira, langsung menjadi dingin setelah mendengar kata-kata itu. Tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab, Yang Liu menoleh ke pria parubaya itu dan memperkenalkannya, "Suamiku, dia teman sekamar yang kuceritakan padamu, yang selalu berusaha bersaing denganku di perguruan tinggi, tetapi tidak pernah setara." Puff. Qin Chuan tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah pria setengah baya yang sudah botak, berkata kepada Yang Liu, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengira dia adalah ayahmu." Bab 172 Temperamen Buruk. Ucapan Qin Chuan, "Kupikir dia ayahmu," membuat Yang Liu dan Paman Sieding terdiam di tempat. Bibir merah Su Nanzi sedikit terbuka, raut wajahnya tampak tidak percaya, seolah dia tidak menyangka Qin Chuan yang biasanya sangat acuh tak acuh akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah tertegun beberapa detik, Su Nanzi tidak dapat menahan diri lagi dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya membuat Yang Liu dan Paman Sieding terbakar amarah. Paman Sieding berteriak dengan marah, "Nak, apakah kau sedang mencari kematian?" Gemetar karena marah, Yang Liu menunjuk hidung Qin Chuan dan memaki, "Bajingan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia pacarku, Wei Xiang." "Maaf, saya salah." Qin Chuan meminta maaf, berpura-pura malu sebelum tersenyum lagi dan berkata, "Mengingat Nancy, saya sarankan Anda membawa ayah Anda untuk pemeriksaan prostat." Yang Liu mengepalkan tangannya dengan marah dan membentak, "Brengsek, dia pacarku." "Pacarku? Aku tahu dia ayahmu, tidak perlu menjelaskannya dengan sungguh-sungguh." Setelah berkata demikian, Qin Chuan menoleh ke Wei Xiang dan menambahkan dengan serius, "Paman, aku sungguh tidak bercanda denganmu. Kamu menderita kanker prostat, untungnya masih dalam tahap awal. Namun jika tidak ditangani tepat waktu, penyakit ini akan cepat berkembang ke stadium lanjut, dan saat itu, Anda akan tamat." Yang Liu dan Wei Xiang bahkan lebih marah, merasa seolah-olah Qin Chuan sengaja menghina mereka.
Sambil menggertakkan giginya, Wei Xiang bertanya, "Nak, apa kau tahu siapa aku? Beraninya kau menghinaku seperti ini?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, meratapi betapa kebenaran tampaknya begitu sulit dipercaya di dunia ini. Namun sesuai dengan semangat seorang penyembuh, ia melanjutkan, "Apakah akhir-akhir ini Anda mengalami sering buang air kecil, urgensi, aliran lambat, dan kesulitan buang air kecil? Bukan cuma itu, kamu juga sering inkontinensia urin dan kadang-kadang keluar urin saat tertawa atau batuk, betul kan?" Hampir meledak karena marah, ekspresi Wei Xiang membeku saat mendengar kata-kata Qin Chuan, karena setiap gejala yang disebutkan benar adanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya melirikku, bagaimana dia tahu semua ini tentangku? Terkejut dan takut, Wei Xiang sekarang berhadapan dengan kanker, bagaimana mungkin dia tidak takut? Menoleh ke arah Qin Chuan yang berwajah serius di sampingnya, Su Nanzi bertanya dengan heran, "Qin Chuan, apa kamu serius?" Qin Chuan mengangguk. Meskipun ia tidak menyukai pasangan itu, pengetahuannya tentang kedokteran sungguh asli. Meskipun ia tidak mau secara aktif merawat mereka, ia tidak keberatan memberikan peringatan. Percaya atau tidak, itu bukan urusannya. Yang Liu, yang masih tak menyadari perubahan muram di raut wajah Wei Xiang, memelototi Qin Chuan dan bertanya, "Apakah kamu seorang dokter? Apakah kamu punya lisensi medis? Kamu lulusan terbaik dari perguruan tinggi kedokteran mana?" Dia memiliki sikap agresif. Qin Chuan menggelengkan kepalanya, tidak satu pun yang di atas. "Lalu apa yang memberimu hak untuk bicara omong kosong?" Yang Liu murka dan berbalik mengejek Su Nanzi, "Dulu, kau dianggap cantik setara denganku. Bagaimana kau bisa berakhir dengan pria yang tidak pantas seperti itu? Saat memilih pria, kita harus benar-benar membuka mata lebar-lebar. Contohnya pacar saya, Wei Xiang, dia mungkin tidak terlalu tampan, tapi dia punya bakat yang nyata." Su Nanzi sangat marah sehingga dia ingin menjelaskan, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. "Suami saya sekarang adalah kepala Balai Lelang Premium Laut Timur, yang mengendalikan sejumlah besar sumber daya untuk diolah oleh para seniman bela diri. Bisa dibilang, hanya dengan sepatah kata darinya, nasib seorang seniman bela diri dalam mengakses sumber daya kultivasi telah ditentukan." Keributan mereka telah menarik perhatian banyak pelanggan yang sedang makan di restoran itu. Mendengar kata-kata Yang Liu, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Paman Sieding ini sebenarnya adalah kepala Balai Lelang Premium Laut Timur dan memang memiliki latar belakang yang mengesankan. Pemuda yang menyinggung perasaannya itu kemungkinan besar akan dikutuk. Rumah lelang premium didukung oleh keluarga Murong, salah satu dari 9 gerbang Yandu, dan memiliki cabang di seluruh Shenzhou. Meskipun Paman Sieding hanya bertanggung jawab atas cabang Laut Timur, kekuasaannya sungguh signifikan. Karena Balai Lelang Premium mengendalikan sejumlah besar sumber daya kultivasi bagi para seniman bela diri, bahkan kepala cabangnya pun sangat dihormati, dan kekuatan lokal teratas tidak akan berani menyinggung Balai Lelang Premium dengan mudah. Jelaslah, rumah lelang premium mempunyai reputasi yang terkenal di Laut Timur, dan orang-orang di mana-mana mengetahuinya. Mendengar komentar orang banyak, ekspresi Wei Xiang yang lesu karena dikritik sebelumnya menghilang. Dengan tatapan arogan, ia berkata kepada Qin Chuan, "Nak, mengingat pacarmu dan pacarku adalah teman sekelas lama, aku bisa memberimu kesempatan untuk bekerja di rumah lelang premium." Saat kata-kata itu keluar, semua penonton tampak terkejut. Bekerja di rumah lelang premium, sebuah kekuatan teratas di Provinsi Laut Timur, merupakan posisi yang didambakan, bahkan seorang manajer penjualan di sana akan dengan senang hati dibujuk oleh keluarga-keluarga kaya raya. Qin Chuan tiba-tiba bertanya, "Jika aku ingat dengan benar, bukankah kepala rumah lelang premium Laut Timur seharusnya adalah manajer Liu?" Sebelum Wei Xiang sempat menjelaskan, Yang Liu berkata dengan bangga, "Kau sungguh orang yang malang, bahkan tidak tahu berita sebesar itu." Baru beberapa hari yang lalu, di sebuah lelang yang diadakan oleh Balai Lelang Premium, manajer Liu menyinggung seorang tokoh penting dan menghilang tepat setelah lelang berakhir. Setelah manajer Liu menghilang, pacar saya menjadi kepala Balai Lelang Premium Laut Timur, dan terlebih lagi, dia ditunjuk langsung oleh Nona Murong. Wei Xiang, dengan tangan di belakang punggung dan wajah penuh kebanggaan, berkata, menjadi kepala Balai Lelang Premium Laut Timur dengan gaji tahunan 10 juta hanyalah rata-rata. Nona Murong sudah berjanji kepada saya bahwa dalam beberapa bulan, beliau akan memindahkan saya untuk memimpin bisnis utama keluarga Murong di Yandu. Yang Liu berkata dengan bangga, "Suamiku, kamu adalah idolaku, sungguh luar biasa." Wei Xiang terkekeh dan menjawab, "Tidak buruk. Tapi dibandingkan dengan orang penting yang menyuruh Nona Murong menyingkirkan manajer Liu demi dirinya, aku masih biasa saja." Konon, orang penting itu masih sangat muda, tidak hanya memiliki hubungan baik dengan Zhu Yixing, Presiden Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur, tetapi juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Nona Murong. "Tak masalah, aku masih muda, baru 45 tahun ini.
Beri aku 5 tahun lagi, sebelum aku menginjak usia 50, aku pasti akan menjadi seperti orang besar itu, mampu berteman dengan pejabat tinggi seperti Nona Murong. Qin Chuan menyentuh hidungnya, orang muda hebat yang disebutkan pihak lain tidak lain adalah dirinya sendiri, kan? Su Nanzi juga agak terkejut. Seorang pemuda yang bisa berteman dengan nona muda dari 9 gerbang Yandu pastilah bukan orang biasa. Dia mulai bertanya-tanya apakah bahkan Qin Chuan akan kalah telak di hadapan pemuda itu. Melihat wajah Wei Xiang dan Yang Liu yang penuh kebanggaan, Qin Chuan tiba-tiba bertanya dengan ekspresi jenaka, "Kalian ingin mengenalkanku pada pekerjaan di rumah lelang premium?" Wei Xiang membetulkan kacamatanya, lalu berkata sambil tersenyum, "Asalkan kau berlutut dan meminta maaf atas hinaan yang kau tujukan kepadaku tadi, aku akan menyediakan tempat untukmu di rumah lelang premium." Mata Yang Liu langsung berbinar, dan dia menatap Su Nanzi dengan nada mengejek, "Nanzi, demi teman-teman lama, aku sarankan kamu meminta pacarmu berlutut dan meminta maaf. Suamiku pemarah. Kalau dia marah, bukan cuma pacarmu, tapi keluarga Sumu juga yang harus menanggung akibatnya." Bab 173. Badut melompat-lompat. Begitu kata-kata Yang Liu terucap, raut wajah Su Nanzi langsung berubah dingin. Tatapan Qin Chuan langsung menjadi dingin. Ketika dia menatap Yang Liu lagi, dia seperti sedang menatap orang mati. Hal yang paling dibencinya adalah diancam, namun wanita inilah yang melakukannya. Su Nanzi berkata dengan dingin, "Yang Liu, apakah kau benar-benar harus bertindak se-ekstrim itu?" Yang Liu mencibir, melangkah maju beberapa langkah, dan berhenti hanya sekitar 20 cm dari Su Nanzi. Kebencian memenuhi matanya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Su Nanzi, apakah kamu benar-benar mengira aku masih sama seperti saat kuliah, di mana aku harus selalu siap sedia? Suamiku kebetulan adalah kepala balai lelang premium di kota provinsi, salah satu kekuatan tertinggi. Satu kata saja darinya bisa menghancurkan mata pencaharian keluarga Su." Ekspresi wajah Yang Liu berangsur-angsur berubah, seolah-olah ada kebencian yang mendalam dan abadi antara dia dan Su Nanzi. Mata Su Nanzi langsung memerah. Ia menggigit bibir merahnya dan menatap Qin Chuan, "Qin Chuan, aku turut berduka cita atas penghinaan yang kau alami bersamaku, tapi tenang saja, aku bisa mengatasinya sendiri." Qin Chuan tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap Yang Liu dengan dingin. Mendengar kata-kata Su Nanzi, Yang Liu tertawa terbahak-bahak, "Kau, makhluk terkutuk, membuatku tertawa terbahak-bahak. Kau akan menghadapinya sendiri. Apakah kau berencana untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Atau apakah kau berniat mengorbankan kecantikanmu dan menghabiskan malam dengan suamiku?" Sebuah tamparan keras tiba-tiba bergema di seluruh restoran, dan semua orang menatap Su Nanzi dengan wajah terkejut. Yang Liu adalah wanita Wei Xiang, dan Su Nanzi berani menamparnya, apakah dia sudah gila? Setelah tertegun cukup lama, Yang Liu akhirnya tersadar, wajahnya penuh ketidakpercayaan, kau benar-benar berani memukulku." Saat itu, wajah Su Nanzi dipenuhi rasa dingin, "Di perguruan tinggi, keluargamu miskin, dan aku tahu kau punya harga diri yang kuat. Demi menjaga harga dirimu, aku diam-diam mendukungmu selama 4 tahun penuh. Setiap kali aku beli kebutuhan sehari-hari, aku selalu beli 2. Sudah aku bilang aku beli terlalu banyak dan bakal mubazir, jadi aku kasih 1. Demi menjaga harga dirimu, barang-barang bermerek besar yang dibawa teman-temanku dari luar negeri diberikan kepadamu dengan dalih tidak cocok untukku. Setelah lulus sarjana, pekerjaan pertamamu juga diatur olehku. Di saat mahasiswa S1 lainnya kesulitan mencari pekerjaan, kamu justru mendapatkan gaji setara lulusan S1 setelah bergabung. Dan beginikah caramu membalasku?" Mata Su Nanzi merah, air mata mengalir di dalamnya. Jadi ternyata ada kisah seperti itu di antara kedua wanita ini, persis seperti kisah petani dan ular berbisa. Kupikir juga begitu. Su Nanzi, sebagai wanita tercantik kedua di kota provinsi ini di antara 4 wanita tercantik, dan pewaris keluarga Su, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan si brengsek vulgar dan berdandan kasar ini? Wanita itu tidak tahu malu. Dengan wajah selebritas internet yang jelas-jelas hasil operasi plastik, dia masih berani bilang dia lebih hebat dari Nona Su. Lucu sekali. Setelah mendengar komentar para penonton, Yang Liu langsung kehilangan ketenangannya, dan berteriak kesal, "Kalian bicara omong kosong. Jelas sekali, kau meremehkanku, dengan sengaja menghadiahkan barang-barang yang tersisa kepadaku hanya untuk mempermalukanku." Tamparan lain mendarat di wajah Yang Liu dari Su Nanzi. Kali ini, air matanya mulai berjatuhan. Dengan wajah kecewa, dia berkata, "Aku buta. Aku benar-benar menganggapmu, dasar bajingan tak tahu terima kasih, sebagai sahabatku. Mulai sekarang, tak ada lagi hubungan antara kau dan aku." Setelah mengatakan itu, matanya masih merah, dia menatap Qin Chuan, "Qin Chuan, aku minta maaf atas kejadian ini. Ayo kita pergi ke tempat lain." "Iya." Qin Chuan mengangguk,
Oke. Tepat saat mereka hendak pergi, Yang Liu mengeluarkan raungan melengking, kalian berdua, berhenti di situ. Qin Chuan dan Su Nanzi berdiri diam, Su Nanzi berbalik, menggigit bibir merahnya, dan melotot marah ke arah Yang Liu, berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Wajah Yang Liu berubah menjadi ganas saat dia berkata, kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah memukulku? Setelah selesai bicara, dia memeluk erat lengan Wei Xiang dan mengguncangnya, suamiku, apakah kamu hanya akan membiarkan istrimu ditindas? Saya ingin mereka membayar harga yang mahal. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Wei Xiang. Meskipun ini adalah pertama kalinya semua orang melihat Wei Xiang, mereka telah mengetahui identitasnya melalui Yang Liu. Posisi kepala rumah lelang premium, bagaimanapun juga, adalah posisi yang dapat menyaingi para petinggi keluarga kaya raya. Melihat Wei Xiang melihat ke arahnya, Su Nanzi menjadi sangat gugup, dan mencengkeram lengan Qin Chuan lebih erat lagi. Dia tahu Qin Chuan sangat cakap, tetapi tidak peduli seberapa cakapnya, dia hanyalah seorang Grandmaster keterampilan energizing, sedangkan pasukan elit seperti rumah lelang premium memiliki beberapa Grandmaster keterampilan energizing. Selain itu, rumah lelang premium didukung oleh keluarga kaya raya dari Yandu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mengumpulkan keberaniannya, Su Nanzi menatap Wei Xiang dan berkata, meskipun keluarga suku mungkin tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan papan atas di kota provinsi, kami tetaplah keluarga elit sekunder. Sekalipun kau pimpinan rumah lelang premium, kau tidak berhak menggunakan kekuasaan rumah lelang untuk menyerang keluarga Su, kan? Wei Xiang menatap Su Nanzi sambil tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak bisa menghadapi keluarga Su secara terbuka, beberapa patah kata saja seharusnya sudah cukup untuk membuat banyak orang bersedia membantuku menghadapi keluarga Su. Warna kulit Su Nanzi berubah drastis. Dia hanya menganggap Wei Xiang sebagai kepala rumah lelang premium, dan bukan keturunan langsung dari garis keturunan keluarga Murong. Dia tidak mempertimbangkan bahwa hanya dengan kekuatan posisinya, Wei Xiang dapat membujuk banyak seniman bela diri untuk bertindak melawan keluarga Su dengan imbalan sumber daya kultivasi dari rumah lelang premium. Alasan mengapa rumah lelang premium dapat menjadi salah satu kekuatan papan atas di kota provinsi hanya dengan rumah lelang adalah karena mereka mengendalikan hampir semua sumber daya budidaya di provinsi Laut Timur. Jika seseorang ingin membeli sumber daya budidaya, mereka harus melalui rumah lelang premium. Su Nanzi menggigit bibir merahnya, wajahnya dipenuhi dengan keengganan, saat dia berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Wei Xiang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan setelah kenyang, senyum sinis tersungging di bibirnya, asalkan kau bersedia menghabiskan malam bersamaku, aku bisa mengampuni keluarga Su. Sejak pertama kali melihat Su Nanzi, dia mulai berpikir tentang cara mendapatkan wanita cantik yang menakjubkan ini. Su Nanzi gemetar karena marah. Daripada menyalahkan Wei Xiang, Yang Liu malah berkata dengan gembira, wanita jalang, kamu seharusnya merasa terhormat karena suamiku berkenan berbaik hati padamu. Su Nanzi menolak tanpa ragu, tidak mungkin. Sekalipun itu berarti kematian, aku tidak akan pernah bersamanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Tatapan Wei Xiang berubah dingin saat ia tiba-tiba menatap Qin Chuan dan berkata dengan dingin, nak, aku sudah menyukai wanitamu. Kalau kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dari sini sekarang juga, dan aku tidak akan menyesali apa yang terjadi sebelumnya. Qin Chuan menyipitkan matanya ke arah Wei Xiang dan berkata, kau mencari kematian. Saat kata-katanya terucap, aura bela diri yang kuat menyeruak dari tubuhnya. Su Nanzi langsung panik, berbicara dengan nada khawatir yang mendalam, Qin Chuan, jangan melawan. Rumah lelang premium didukung oleh salah satu dari 9 gerbang Yandu, keluarga Murong. Jika kau bertindak, itu sama saja dengan menyinggung keluarga Murong. Dia benar-benar yakin bahwa jika Qin Chuan bergerak, krisis yang mereka hadapi akan terselesaikan dalam sekejap. Tapi kemudian, Qin Chuan akan menyinggung keluarga Murong. Qin Chuan menghela napas, menatap wanita di depannya dengan mata merah berkaca-kaca, lalu berkata tanpa daya, mereka hanya 2 badut, apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menghadapi mereka? Bab 174 masih berani membunuhmu. Qin Chuan, mereka datang untukku. Jangan khawatirkan aku, pergi saja. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Su Nanzi hampir menangis, buru-buru mencoba membujuknya. Dia sangat menyadari betapa seriusnya konsekuensi menyinggung rumah lelang premium. Jika Qin Chuan terlibat, dia tidak akan bisa menemukan kedamaian. Setelah menyampaikan maksudnya, Su Nanzi tanpa ragu melangkah di depan Qin Chuan, memelototi Yang Liu sambil berkata, kalau kau punya masalah, bicarakan saja denganku. Biarkan temanku pergi. Melihat Su Nanzi melindunginya, Qin Chuan merasakan sensasi hangat di hatinya, betapa baiknya, betapa bodohnya dia. Yang Liu tertawa dingin. Pacarmu menghina suamiku. Kalau dia tidak berlutut untuk meminta maaf hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tentu saja,
kata suamiku, asalkan kamu bersedia menghabiskan malam bersamanya, dia pun rela melepaskan pacarmu, bahkan mengampuni keluarga Su. Su Nanzi, aku beri kamu waktu 1 menit untuk memikirkannya. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Wei Xiang menjilat bibirnya, menatap Su Nanzi dengan kilatan mesum. Su Nanzi, yang menduduki peringkat kedua di antara 4 wanita tercantik di kota provinsi itu, akan rela mati demi wanita secantik itu jika bisa dibawa ke ranjangnya. Su Nanzi memucat. Meminta Qin Chuan berlutut dan meminta maaf adalah hal yang mustahil, bukan hanya dia akan menolak, tapi Su Nanzi juga tidak akan menyetujuinya. Dan tentu saja, dia tidak akan setuju untuk menghabiskan malam dengan Wei Xiang, pria botak itu. Apa yang harus dia lakukan? Untuk sesaat, Su Nanzi benar-benar terjebak dalam dilema. Yang Liu melipat tangannya di dada sambil berekspresi mengejek, tampaknya tidak khawatir Su Nanzi mungkin menolaknya. Wajah selebriti plastiknya dapat memikat Wei Xiang karena dia cerdas di jalanan. Dia tahu tentang kebejatan Wei Xiang dan tidak pernah keberatan jika dia mengambil wanita, dia bahkan bergabung dengannya dan wanita lainnya dalam beberapa permainan yang menarik. Hanya dengan sepatah kata darinya, Wei Xiang benar-benar akan membantu memutus mata pencaharian keluarga Su. Yang Liu tiba-tiba berkata, baiklah, waktumu sudah habis. Kamu bisa memberitahuku keputusanmu sekarang. Saya menolak kedua pilihan itu. Su Nanzi menggertakkan giginya dan berkata, Yang Liu, jangan sia-siakan usahamu. Aku tidak akan pernah berkompromi denganmu. Dan baru hari ini aku mengerti arti dari, orang-orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang dibenci. Yang Liu, kau sungguh menyedihkan. Setelah berkata demikian, dia menggenggam tangan Qin Chuan dan berseru, ayo pergi. Jelas, tindakannya telah mengirimkan pesan, pergi bersama Qin Chuan berarti menyerahkan keluarga Su pada belas kasihan rumah lelang premium. Ekspresi wajah Yang Liu berubah mengerikan. Ia mengira Su Nanzi akan menyerah, tetapi ia tidak menyangka wanita ini begitu keras kepala. Wei Xiang berteriak dengan marah, jika kau berani keluar dari restoran ini, aku jamin keluarga Su akan hancur dalam 3 hari. Perkataannya penuh dengan ancaman. Su Nanzi berpegangan erat pada lengan Qin Chuan, tanpa berpikir untuk berhenti, tetapi Qin Chuan dapat merasakan kekuatan cengkeramannya meningkat. Tiba-tiba, Qin Chuan menghentikan langkahnya. Qin Chuan, jangan pedulikan mereka, ayo kita pergi. Melihat Qin Chuan berhenti, Su Nanzi menjadi semakin cemas. Kau bertindak arogan dengan identitas yang diberikan oleh lelang premium, merusak reputasi keluarga Murong. Apa kau tidak takut dengan apa yang akan dipikirkan keluarga Murong jika mereka tahu? Qin Chuan menatap Wei Xiang, wajahnya dingin saat dia menanyainya. Dia tidak ingin terlibat, tetapi sekarang dia telah memutuskan untuk memfasilitasi kerja sama antara Tianmei Pharmaceuticals dan keluarga Su. Bagaimana mungkin dia tinggal diam dan melihat keluarga Su dihancurkan oleh seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka? Wei Xiang mencibir, wajahnya penuh kesombongan saat dia berkata, jika kamu tahu tentang statusku yang lain, mungkin kamu tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Yang Liu tampak terkejut. Status lain. Jelas, bahkan dia tidak tahu Wei Xiang memiliki identitas lain. Saat itu, Wei Xiang tiba-tiba angkat bicara, nama gadis ibuku adalah Murong. Namun kalimat sederhana ini mengejutkan seluruh hadirin. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang premium, dan ibunya adalah seorang Murong yang menunjukkan identitasnya. Yang Liu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Su Nanzi, sekarang kamu mengerti betapa pentingnya latar belakang keluarga suamiku, bukan? Su Nanzi tersandung, wajahnya pucat pasi. Jika Wei Xiang hanya sekadar orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang premium, hal itu akan mendatangkan masalah besar bagi keluarga Su, tetapi masih ada secercah harapan. Tetapi jika Wei Xiang memiliki setengah darah keluarga Murong di dalam tubuhnya, satu kata saja darinya dapat memusnahkan keluarga Su. Keluarga Su bahkan tidak termasuk keluarga terkaya di kota provinsi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan seseorang yang memiliki setengah darah keluarga Murong? Wei Xiang berkata, Su Nanzi, tawaranku masih berlaku. Jika kau bersedia menghabiskan 1 malam bersamaku, aku bisa memilih untuk melupakan masa lalu. Su Nanzi begitu pucat hingga tak ada setitik darah pun yang tersisa di wajahnya. Ia menatap Wei Xiang dengan mata merah berkaca-kaca dan berkata, bahkan dalam kematian pun, aku takkan menemanimu, dasar bajingan kotor. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menoleh ke arah Qin Chuan, dengan ekspresi meminta maaf di wajahnya saat dia berkata, maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini. Qin Chuan tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu mengulurkan tangan dan mengacak-acak rambut Su Nanzi dengan penuh kasih sayang, sambil tersenyum dan berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, dia hanya badut yang suka melompat. Kalau dia berani melompat, remukkan saja dia. Senyum itu seperti kehangatan musim semi.
Wajah Sunanzi berubah merah padam karena sikap penuh kasih sayang Qin Chuan. Ketika Qin Chuan kembali menatap Wei Xiang, kelembutan di matanya telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh sikap dingin dan acuh tak acuh. Dia berkata dengan dingin, "Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan keluarga Murong kepadaku jika aku menyentuhmu, sampah berdarah campuran mereka." Wei Xiang berkata dengan suara dingin, "Kamu bisa mencobanya. Kalau begitu aku akan memenuhi permintaanmu." Senyum mengembang di bibir Qin Chuan, dan saat kata-katanya terucap, dia lenyap dari tempatnya. Wei Xiang, yang sedari tadi memperhatikan Qin Chuan dengan saksama, tiba-tiba merasakan pupil matanya mengerut, dan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Napasnya seperti tercekik, dan tubuhnya serasa terbungkus timah, tak mampu bergerak sedikit pun. Ledakan. Detik berikutnya, terdengar suara dentuman tumpul. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, tubuh Wei Xiang terlempar ke udara, melaju sejauh lebih dari belasan meter sebelum jatuh ke tanah, menyemburkan banyak darah segar. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Yang Liu gemetar tak terkendali, dan saat dia melihat Qin Chuan berdiri di tempat Wei Xiang berada beberapa saat sebelumnya, dia menjadi begitu ketakutan hingga dia mengompol, bau pesing yang kuat memenuhi udara. Sunanzi menatap lekat-lekat sosok yang tak tertandingi itu, mengingatkannya pada hari di kediaman keluarga Huang saat Qin Chuan sendirian menaklukkan seluruh keluarga Huang. Bakat muda yang tak tertandingi, berapa banyak yang bisa dibanggakan oleh Shen Zhou. Butuh beberapa saat sebelum Yang Liu berhasil gemetar dan berkata, kau benar-benar berani memukul suamiku." Qin Chuan memukul wajahnya dengan punggung tangannya, dan darah segar bahkan mengalir dari sudut mulut Yang Liu. "Menurutmu, kamu ini apa?" Dia berkata dengan wajah dingin, "Bagaimana kalau aku memukulmu? Aku bahkan berani membunuhmu, percaya." Saat suaranya jatuh, aura mengerikan dengan niat membunuh menyelimuti seluruh restoran. Bab 175 panggil ibuku untuk datang. Pada saat ini, hotel besar itu sunyi. Tak seorang pun meragukan perkataan Qin Chuan, terutama Yang Liu yang menanggung beban niat membunuhnya, terhuyung mundur beberapa langkah, dan jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, "Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku mohon jangan membunuhku, aku tahu aku salah, aku benar-benar menyadari kesalahanku." Setelah memohon kepada Qin Chuan, ia menoleh ke Sunanzi dan berkata, "Nanzi, aku memang picik. Kau sudah banyak membantuku, tapi aku malah membencimu dan menentangmu di setiap kesempatan. Nanzi, aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Demi persaudaraan kita, kumohon jangan biarkan dia membunuhku." Baru pada saat itulah Sunanzi tersadar dan menatap Yang Liu yang sangat panik dengan ekspresi rumit, lalu berkata, "Aku tidak akan menerima permintaan maafmu, anggaplah bantuanku di masa lalu seperti aku memberikannya kepada seekor anjing." Setelah berkata demikian, dia menatap Qin Chuan dan berkata, "Qin Chuan, lepaskan saja." Qin Chuan mengangguk. Meskipun dia memiliki niat membunuh, dia tidak akan menyerang di depan umum. Namun, saat dia hendak pergi bersama Sunanzi, dia mendengar Wei Xiang berteriak di telepon, "Bu, saya dipukuli di Hotel M Grand Grand di kota Provinsi Laut Timur, kemarilah bersama beberapa orang sekarang." "Apa? Nona Murong bersamamu?" "Bagus sekali, tolong minta Nona Murong untuk datang juga, karena orang ini sangat arogan." Dia hanya bilang keluarga Murong tidak ada artinya, bahkan jika kepala keluarga datang, dia tidak akan menganggap mereka serius. "Aku sudah membela kepala keluarga beberapa kali, dan orang ini menghajarku karenanya." Mendengar kata-katanya, semua orang yang ada di sana tercengang. Orang ini benar-benar tidak punya malu. Kapan Qin Chuan pernah mengatakan hal seperti itu? Jelas, pihak lain ingin menggunakan orang lain untuk melakukan pembunuhan. Nona Murong. Mungkinkah itu Murong Mingyue, ratu bisnis dari keluarga Murong? Tentu saja. Baru beberapa hari yang lalu, dia muncul di rumah lelang premium, dan kabarnya dia baru saja berada di kota provinsi. "Orang ini pasti sudah celaka sekarang," kata si botak itu berlebihan, dan Nona Murong pasti marah besar. Dia pasti akan datang sendiri segera. Orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik satu sama lain, dan saat mereka melihat Qin Chuan, mata mereka dipenuhi rasa simpati. Setelah menutup telepon, Wei Xiang berkata dengan wajah garang, "Nak, beraninya kau memukulku, kau sama saja sudah mati. Bahkan jika Kaisar sendiri datang hari ini, kau harus mati." Wajah Sunanzi berubah drastis, mengumpat si idiot itu dalam hatinya. "Apa kau begitu terburu-buru mencari kematian?" Dia secara pribadi menyaksikan pembantaian Qin Chuan di rumah keluarga Huang. Wei Xiang berani meminta bantuan di depan Qin Chuan, bukankah ini sama saja mencari kematian? Sunanzi dengan wajah tegang, meraih lengan Qin Chuan dan berkata, "Qin Chuan, jangan impulsif." Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Qin Chuan. Hanya seorang penanggung jawab rumah lelang keluarga Murong yang berani memprovokasinya berulang kali,
ia harus mati. Nak, kalau kamu punya nyali, jangan pergi. Tunggu saja di sini sampai ibuku membawa orang-orang. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Wei Xiang berkata dengan kejam, tentu saja, kau boleh pergi sekarang. Tapi Nona Murong juga akan datang nanti, dan jika dia datang dan kau tidak di sini, nasibmu akan semakin buruk. Yang Liu, yang baru saja ketakutan setengah mati oleh Qin Chuan dan bahkan mengompol, menatap Qin Chuan dengan penuh kebencian setelah mendengar kata-kata Wei Xiang. Katanya, bajingan, kau benar-benar berani memukulku, saat Nona Murong tiba, kau pasti mati. Dia tampaknya sudah membayangkan adegan Qin Chuan dibunuh di tempat oleh orang-orang kuat yang dibawa oleh Murong Mingyue, wajahnya penuh kegembiraan. Qin Chuan mencibir, aku sebenarnya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Nona Murong yang terhormat kepadaku. Su Nanzi benar-benar panik dan tanpa ragu menghubungi nomor ayahnya. Ayah, sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia bergegas menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada Qin Chuan, ayahku bilang dia akan mencoba menghubungi seseorang dari keluarga Murong untuk menyelesaikan masalah ini. Qin Chuan tidak banyak bicara, bahkan jika dia menjelaskan, Su Nanzi mungkin tidak akan mempercayainya. Kurang dari 20 menit kemudian, dua sosok yang dikenalnya muncul. Su Nanzi berteriak dan berlari menghampiri Su Wu sambil menangis. Ayah, maafkan aku telah membawa masalah besar bagi keluarga. Dengan ekspresi muram, Su Wu tetap menghiburnya. Meskipun keluarga Su kita lemah, kita tidak akan membiarkan orang lain membantai kita. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Pria parubaya yang datang bersamanya telah mendekati Qin Chuan dan berkata sambil sedikit membungkuk, Tuan Qin. Orang itu tidak lain adalah Huang Jin. Qin Chuan mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana kamu bisa ada di sini? Huang Jin menjawab, saya baru tahu apa yang terjadi di sini setelah menerima telepon dari kepala keluarga Su. Tapi jangan khawatir, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Setelah berbicara, ia menatap Wei Xiang dan berkata, halo, Tuan Wei, saya Huang Jin, kepala keluarga Huang. Tahun lalu, saya bertemu ayah Anda di sebuah pertemuan sosial kelas atas di Yandu. Bisakah Anda mengabaikan masalah ini dengan Tuan Qin demi saya? Saya pasti akan berkunjung langsung untuk menyampaikan rasa terima kasih saya di lain waktu. Su Wu pun melangkah maju, menatap Wei Xiang, halo, Tuan Wei, saya Su Wu, kepala keluarga Su, dan Su Nanzi adalah putri saya. Dia hanya memperkenalkan diri dengan nada yang sangat dingin. Su Nanzi sudah menjelaskan situasinya kepadanya melalui telepon sebelumnya, dan dia sudah kesal di dalam hatinya, jadi wajar saja jika suasana hatinya sedang tidak baik. Wei Xiang mencibir dengan nada menghina, melirik Huang Jin dan Su Wu dengan pandangan menghina sebelum tatapannya tertuju pada Huang Jin, memarahi dengan marah, apa kau ini? Pantas mendapatkan rasa hormatku. Sekarang kamu di sini, bagus. Aku akan memberimu dua keluarga kesempatan. Jika kamu membantuku menangani anak ini, aku akan memberimu jalan keluar. Jika tidak, kedua keluarga besarmu bisa menghilang dari provinsi Laut Timur. Kata-kata ini membuat wajah Huang Jin dan Su Wu berubah drastis. Qin Chuan memperhatikan kedua pria itu dengan penuh minat, penasaran untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Keduanya tampak sangat marah tetapi tetap menahan amarahnya. Huang Jin berkata, Tuan Wei, tidakkah menurutmu kau bertindak terlalu jauh? Su Wu juga menatap Wei Xiang dengan wajah dingin, tanpa berbicara sepatah kata pun. Terlalu jauh. Wei Xiang memasang ekspresi meremehkan, lalu terkekeh dingin, aku punya cara yang jauh lebih ekstrim. Mau lihat? Mengambil napas dalam-dalam, Huang Jin dan Su Wu bertukar pandang dan mengangguk satu sama lain. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Keluarga Huangku memang ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki direktur baru rumah lelang premium ini, kata Huang Jin dengan wajah muram. Su Wu pun segera berkata, keluarga suku juga ingin melihatnya. Bagus. Bagus sekali. Kau orang pertama yang bicara seperti ini kepadaku di Provinsi Laut Timur, kata Wei Xiang, geram sekaligus tertawa. Tepat pada saat itu, keributan tiba-tiba meletus di luar, dan tak lama kemudian, sekitar selusin seniman bela diri menyerbu masuk. Setelah itu, sebuah suara penuh amarah menggema di seluruh hotel, siapa yang berani begitu berani menyerang putra Murong Meifang. Bab 176. Harga yang mahal. Saat suara yang lain menghilang, seorang wanita tua yang berpakaian sangat modis masuk terlebih dahulu. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Murong Meifang, dan dari apa yang baru saja dikatakannya, identitasnya dapat disimpulkan, dia adalah ibu Wei Xiang. Murong Meifang tampak berusia lebih dari 60 tahun, tetapi Wei Xiang baru saja mengaku berusia 45 tahun, yang membuat sulit dipercaya bahwa keduanya adalah ibu dan anak. Bu, akhirnya ibu datang. Melihat kedatangan Murong Meifang,
wajah Wei Xiang langsung berseri-seri, menunjuk ke arah Qin Chuan, dan berkata, anak ini, yang tidak hanya memukulku, tetapi juga menghina keluarga Murong dengan kata-katanya. Benar, bukankah kau bilang Nona Murong bersamamu tadi? Murong Meifang menjawab, Nona Murong sudah tiba, dia sedang di luar menerima panggilan telepon dan akan segera masuk. Petik 2. Wei Xiang langsung kegirangan, wajahnya penuh kegembiraan saat berkata, hebat sekali. Aku sudah lama mengagumi Nona Murong, dan hari ini akhirnya aku berkesempatan melihat wajah aslinya. Mengetahui bahwa Ming Yue ada di luar, Huang Jin dan Su Wu menjadi sangat pucat. Meskipun mereka telah memilih Qin Chuan, mereka jelas tentang seberapa tinggi status Ming Yue dalam keluarga Murong. Dapat dikatakan bahwa Ming Yue adalah tokoh terkemuka generasinya di keluarga Murong, pewaris sejati dari keluarga bangsawan terkemuka di Yandu. Wajah Sunanzi juga pucat pasi, dipenuhi penyesalan. Seandainya dia tahu tentang hubungan Wei Xiang, dia tidak akan menyeret Qin Chuan ke dalam masalah ini, betapapun terhinanya dia. Yang Liu yang tadinya ketakutan bahkan sampai mengompol karena takut pada Qin Chuan, kini memasang ekspresi bangga di wajahnya. Dia bergegas maju, membungkuk hormat kepada Murong Meifang, dan berkata, halo, saya pacar Wei Xiang, Yang Liu. Pacar perempuan. Murong Meifang mengerutkan keningnya, mengamati Yang Liu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menoleh ke Wei Xiang dan berkata, seleramu benar-benar menurun, menerima wajah hasil operasi plastik seperti itu, apakah kau benar-benar bisa puas dengan itu? Wei Xiang menyentuh hidungnya dengan agak canggung dan berkata, ini hanya untuk bersenang-senang. Mendengar perkataan ibu dan anak itu, wajah Yang Liu berubah sangat jelek, dia menggigit bibir merahnya erat-erat, air mata mengalir di matanya. Di hadapan Murong Meifang, dia bahkan tidak berani bernapas berat, apalagi marah. Tiba-tiba, Murong Meifang menutup hidungnya dengan tangan, wajahnya penuh keengganan, lalu berkata, kenapa ada bau pesing? Wajah Yang Liu langsung memerah, panas membara, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut kalau Murong Meifang menyadari sesuatu yang tidak beres. Wei Xiang segera mengganti topik pembicaraan, menatap tajam ke arah Qin Chuan sambil berkata, nak, bukankah kau tadi bertingkah sombong? Ibuku ada di sini, jadi kenapa kau tidak melanjutkan kesombonganmu? Qin Chuan terkekeh dingin, aku berpegang teguh pada kata-kataku, bukan hanya kau, sampah dengan setengah darah keluarga Murong, tapi bahkan jika itu seluruh keluarga Murong, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Raut wajah Huang Jin dan Su Wu berubah drastis. Qin Chuan biasa berkata seperti itu saat orang-orang dari keluarga Murong tidak ada. Namun, sekarang setelah Murong Meifang ada di sini, dia masih berani berkata seperti ini. Bukankah ini seperti memancing keributan? Memang, kata Murong Meifang dengan wajah dingin, anak muda, karena kamu masih muda dan belum tahu reputasi keluarga Murong, aku bisa memberimu kesempatan untuk menarik kembali pernyataanmu itu. Qin Chuan mencibir, apakah ludah yang sudah diludahkan bisa ditarik kembali? Kau sedang mencari kematian. Murong Meifang langsung marah besar, melambaikan tangannya dengan gagah, dan memerintahkan, pertama, lumpuhkan anggota tubuh anak ini. Atas perintahnya, lebih dari selusin seniman bela diri keluarga Murong menyerang Qin Chuan. Mata Wei Xiang dipenuhi dengan ejekan saat dia menggerutu, berani menyentuhku, itu harganya. Huang Jin dan Su Wu benar-benar tercengang, aura bela diri yang meletus dalam sekejap membuat mereka merasa sedingin es, membuat mereka takut bergerak sedikitpun. Di sisi lain, Su Nanzi langsung berdiri di depan Qin Chuan dan berkata kepada Murong Meifang, sebagai salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Yandu, apakah keluarga Murong benar-benar akan menyerang tanpa membedakan yang benar dan yang salah? Itu keterlaluan. Tidak seorang pun menyangka bahwa dalam situasi seperti ini, seorang wanita yang tampaknya lemah akan berani berdiri di depan Qin Chuan, berhadapan dengan orang-orang keluarga Murong. Beberapa seniman bela diri juga secara tidak sadar menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah Murong Meifang. Alis Murong Meifang terangkat, dan dia berkata dengan wajah penuh kebanggaan, apa? Kau mau membela anak ini? Tatapannya penuh dengan dingin, dan tatapan tunggal itu memberi tekanan luar biasa pada Su Nanzi. Menekan rasa takut di hatinya, Su Nanzi mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kejadian tadi hanyalah kesalahpahaman. Tidak ada yang lain selain wanita itu yang memanfaatkan putramu untuk membuat masalah. Semua orang di sini melihatnya. Alasan temanku mengambil tindakan adalah karena putramu cukup bodoh untuk menjadi pion orang lain, memprovokasi kita atas kemauannya sendiri. Wajah Yang Liu berubah drastis, Murong Meifang jelas-jelas meremehkannya, dan jika dia tahu kalau dialah yang memanfaatkan Wei Xiang, dia pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dalam keputusasaan, dia berteriak, omong kosong. Jelas sekali kau, pelacur itu, yang memprovokasi lebih dulu, dan suamiku dipukul oleh pacarmu hanya karena ingin melindungiku. Su Nanzi mencibir, suamimu. Kalau aku tidak salah dengar, barusan wanita ini tidak mengakui statusmu.
Yang Liu meledak dalam kemarahan, apa katamu, Jalang? Su Nanzi berkata dengan nada mengejek, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu. Yang Liu gemetar karena marah tetapi tidak mampu membalas. Murong Meifang mengerutkan kening dan menatap Wei Xiang dengan tajam, lalu menatap dingin Su Nanzi dan berkata, lidahmu tajam sekali, gadis kecil. Apa aku, Murong Meifang, perlu punya alasan untuk bertindak melawan seseorang? Su Nanzi membalas, kudengar orang-orang 9 gerbang Yandu selalu membujuk dengan akal sehat. Jika kau benar-benar mengabaikan akal sehat dan bersikeras menindas orang lain dengan kekerasan, bukankah kau akan mencoreng nama baik keluarga Murong? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruangan terkejut. Tidak seorang pun yang menyangka wanita yang lembut dan luar biasa cantik ini berani berbicara kepada anggota keluarga Murong dengan cara seperti itu. Rasa dingin yang mengerikan melintas di mata Murong Meifang. Ini tempat umum, dan perilakunya yang sombong memang tidak pantas. Perkataan Su Nanzi tidak memberinya cara untuk mengundurkan diri dengan anggun. Namun jika dia pergi begitu saja, bagaimana keluhan putranya yang dipukul Qin Chuan dapat diselesaikan? Huang Jin dan Su Wu bertukar pandang sebelum melangkah maju. Huang Jin berkata, Nyonya Murong, selamat siang. Masalah hari ini hanya kesalahpahaman. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan kecil. Su Wu juga menatap Su Nanzi dan memarahi, ini semua karena kau yang merepotkan, tidakkah kau berencana meminta maaf pada Nyonya Murong? Mata Su Nanzi merah, dan dia menggigit bibirnya erat-erat, wajahnya menunjukkan campuran keluhan dan penolakan, tidak menunjukkan niat untuk meminta maaf. Huang Jin kemudian menatap Qin Chuan dan berkata, Tuan Qin, bagaimana kalau Anda juga meminta maaf kepada Nyonya Murong? Wei Xiang segera berkata, jika anak ini hanya memukulku, permintaan maaf mungkin bisa diterima, tetapi dia telah menghina keluarga Murong, jadi dia harus membayar harga yang mahal hari ini. Matanya penuh dengan keganasan, bahkan niat membunuh. Lagi pula, apa statusnya? Dipukuli orang tadi kenal, kalau sampai terbongkar, bagaimana mungkin dia masih punya muka untuk mengelola rumah lelang premium? Harga yang mahal harus dibayar. Tepat pada saat itu, suara dingin tiba-tiba bergema dari pintu masuk restoran. Semua mata menoleh, hanya untuk melihat sosok yang sangat cantik melangkah masuk, diikuti oleh seorang tetua di belakangnya. Melihat pendatang baru itu, senyum langsung mengembang di wajah Murong Meifang. Nona Murong, Anda benar, anak ini harus membayar harga yang mahal. Bab 177 Ayah selamatkan aku. Kemunculan Murong Mingyue memukau setiap orang yang hadir. Su Nanzi menatap wajah itu, yang tak kalah cantik dari wajahnya sendiri, dan merasakan ketegangan yang luar biasa. Lagi pula, wajah itu adalah seorang ratu bisnis dari salah satu keluarga terpandang di Yandu. Apakah dia nona muda dari keluarga Murong di 9 gerbang Yandu? Dia sangat cantik, bahkan dibandingkan dengan 4 putri tercantik di provinsi kita, bukankah dia sama memukaunya? Kalian semua, jangan pikir hanya karena nona ini cantik, dia cuma vas bunga. Padahal dia ratu bisnis, yang mengendalikan banyak perusahaan keluarga Murong. Kalian lihat orang tua di belakang Murong Mingyue. Dia ahli penilaian tingkat atas dari Yandu, dan konon juga seorang Grandmaster keterampilan energi. Apa? Seorang ahli Grandmaster? Anak yang menyinggung seseorang dari keluarga Murong itu mungkin akan dikutuk. Para penonton di sekitar, penasaran, berbisik di antara mereka sendiri. Murong Meifang memanggil Wei Xiang, Xiao Xiang, kemarilah dan beri hormat pada Nona Murong. Baru pada saat itulah Wei Xiang tersadar dan bergegas maju, dengan penuh semangat berkata, Nona Murong, halo, saya Wei Xiang, manajer baru rumah lelang premium Laut Timur. Murong Mingyue berkata dengan dingin, mulai sekarang, kau bukan lagi dia. Wei Xiang tertegun sejenak, bahkan curiga kalau dia salah dengar. Murong Meifang bereaksi dengan cara yang sama tetapi hanya sesaat, lalu dia berkata kepada Wei Xiang, Nona Murong bermaksud untuk mempromosikan Anda ke posisi yang lebih penting. Petik 2. Dia hanya bisa memahaminya dengan cara ini dan sangat gembira, diam-diam senang bahwa dia mengikuti Murong Mingyue ke Provinsi Laut Timur. Wei Xiang langsung meledak kegirangan dan berkata dengan gembira, terima kasih, Nona Murong. Setelah mengatakan itu, dia mengikuti Murong Mingyue ke sisi Qin Chuan. Raut wajah Su Nanzi berubah drastis. Meskipun merasa sangat cemas, ia tetap teguh berdiri di depan Qin Chuan. Mengumpulkan keberaniannya, dia berkata, Nona Murong, masalah hari ini dipicu oleh mereka, dan mereka membesar-besarkan cerita untuk memanfaatkan Anda melawan teman saya. Murong Mingyue tampak sedikit terkejut dan menatap Qin Chuan dengan penuh arti sebelum bertanya, apakah kamu tidak takut memprovokasiku? Su Nanzi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan jujur, ya, aku takut. Tapi karena masalah ini berawal dariku, jika Nona Murong ingin mengincar temanku tanpa mengetahui kebenarannya, maka meskipun aku memprovokasimu, aku harus melindungi temanku.
Murong Mingyue tersenyum, tampak tiba-tiba dalam suasana hati yang menyenangkan, dan bertanya, kamu tidak akan menyukainya, kan? Suara mendesing. Wajah Sunanzi langsung memerah. Ia melirik Qin Chuan sekilas dan berbisik, jangan bicara omong kosong, Nona Murong. Baru pada saat itulah Murong Mingyue menoleh ke arah Qin Chuan, mengedipkan mata besarnya yang indah, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, Anda sungguh pria yang beruntung. Tuan Qin. Murong Meifang dan putranya Wei Xiang, yang sedang menunggu untuk menikmati tontonan itu, terkejut saat mendengar pidato Murong Mingyue untuk Qin Chuan. Namun tak lama kemudian, Murong Meifang menghibur dirinya dengan berpikir, Nona Murong pasti kesal dan sengaja memanggil anak itu, Tuan Qin. Anak ini pasti akan celaka. Namun, detik berikutnya, terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Guru Feng berkata kepada Qin Chuan dengan penuh hormat, Selamat siang, Tuan Qin. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Siapakah Guru Feng? Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk menyapa seorang pemuda, dan wajahnya penuh dengan rasa hormat. Mata Sunanzi melebar. Meskipun dia tidak tahu identitas Tuan Feng, dia tahu bahwa lelaki tua itu datang bersama Murong Mingyue. Huang Jin dan Suhu telah bertemu dengan Master Feng, jadi mereka tentu saja tahu identitas tetua tersebut. Menyaksikan pemandangan menakjubkan ini, keduanya langsung berubah menjadi batu. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Qin Chuan mengenal Murong Mingyue, dan terlebih lagi, hubungan mereka sangat dalam. Kalau tidak, mengapa Tuan Feng bersikap begitu hormat di depan Qin Chuan? Tuan Feng, Anda memanggilnya apa? Murong Meifang akhirnya tersadar kembali, menatap Guru Feng dengan tidak percaya saat dia bertanya. Wei Xiang juga benar-benar bingung, menatap Guru Feng dengan ekspresi tertegun. Tuan Feng melirik dengan pandangan menghina ke arah mereka berdua dan berkata dengan dingin, anjing buta, beraninya menyinggung Tuan Qin. Murong Meifang tersandung, wajahnya dipenuhi ketakutan. Berasal dari keluarga Murong, dia tahu betul orang seperti apa Tuan Feng itu. Memikirkan apa yang baru saja dikatakan Murong Mingyue kepada Wei Xiang, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak salah dengar, tetapi salah memahami makna di balik kata-kata orang lain. Murong Mingyue benar-benar bermaksud memecat Wei Xiang. Memikirkan hal itu, wajahnya berubah pucat pasi. Orang yang sudah diberi nama keluarganya, berani menindas orang lain dengan memamerkan kekuasaannya. Dan dia bahkan memprovokasi Tuan Qin, dia benar-benar mencari mati. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba menoleh ke arah Sunanzi, yang berada di samping Qin Chuan, dan dengan penuh kasih sayang menggenggam tangannya, sambil berkata, adik kecil, mulai sekarang panggil saja aku Mingyue. Oh, siapa namamu? Aku masih belum tahu, Kak. Melihat antusiasme luar biasa dari Murong Mingyue, Sunanzi terkejut. Lagi pula, orang itu adalah seorang wanita muda dari keluarga bangsawan papan atas dari Yandu. Meskipun terkejut, dia segera pulih. Pihak lain memperlakukannya seperti ini karena wajah Qin Chuan. Dia buru-buru menjawab, senang bertemu denganmu, Mingyue. Namaku Sunanzi. Sunanzi, nama yang bagus. Murong Mingyue tersenyum dan kemudian mengganti topik pembicaraan, bertanya, Nanzi, apakah kamu tertarik bekerja di rumah lelang premium? Untuk sesaat, Sunanzi tertegun, tetapi kemudian dia sangat gembira dan mengangguk cepat, dengan senang hati. Meskipun keluarga Su dianggap terkemuka di kota provinsi, masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan kaum elit sejati. Jika dia bekerja di rumah lelang premium, itu akan menguntungkan dan tidak akan merugikan keluarga Su. Murong Mingyue mengangguk pelan, kalau begitu, mulai saat ini, kaulah yang bertanggung jawab atas rumah lelang premium Laut Timur. Mendengar kata-kata itu, setiap orang yang hadir tercengang. Perlu diketahui bahwa di kota provinsi, rumah lelang premium adalah kekuatan papan atas. Jika Sunanzi menjadi penanggung jawab, bukankah ia akan langsung naik menjadi salah satu elit teratas di seluruh provinsi Laut Timur? Murong Meifang dan Wei Xiang yang berada di dekatnya, wajahnya berubah drastis karena susah payah. Dan Yang Liu, yang telah menyebabkan konflik hari ini, tampak lebih buruk lagi. Sejak kuliah, ia selalu merasa lebih rendah daripada Sunanzi, namun ia terus-menerus membandingkan dirinya dengan Sunanzi. Dia mengira telah menemukan manusia Phoenix, tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, manusia Phoenix akan berubah menjadi seekor unggas biasa. Dan bagi Sunanzi, itu adalah perubahan yang lebih dramatis, ditunjuk langsung oleh Murong Mingyue sebagai penanggung jawab rumah lelang premium. Nona Murong, Anda tidak bisa melakukan ini, saya. Murong Meifang segera menjadi panik dan buru-buru mulai berbicara. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Murong Mingyue menegurnya, diam. Kalau kau berani bicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seluruh tubuh Murong Meifang menggigil dan segera terdiam. Ia yakin jika ia benar-benar berani bicara lagi,
Murong Mingyue akan benar-benar bersikap tidak baik padanya. Tuan Qin, kakek Lu sudah menyadari kesalahannya. Bisakah Anda memberinya? Murong Mingyue baru saja hendak berbicara ketika nada dering ponsel Qin Chuan tiba-tiba berbunyi. Begitu panggilan tersambung, suara tangisan Xiao Rou terdengar. Ayah, banyak orang jahat telah datang ke rumah kita, tolong datang selamatkan ibu. Bab 178. Penghancuran bunga yang kejam. Saat Qin Chuan mendengar Xiao Rou berteriak meminta seseorang menyelamatkan mereka, niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Jangan takut, Xiao Rou, ayah akan menyelamatkan ibu sekarang. Qin Chuan mengucapkan kata-kata penghiburan sebelum pergi seperti angin. Tuan Qin, tunggu, biarkan aku mengantarmu ke sana. Murong Mingyue bergegas mengatakannya, tetapi saat dia berbicara, Qin Chuan telah menghilang dari restoran. Tuan Feng menatap ke arah Qin Chuan pergi dengan wajah penuh kejutan, kekuatan Tuan Qin memang tak terduga. Aku jauh dari tandingannya. Dia mengagumi Qin Chuan dari lubuk hatinya, aura yang dipancarkan Qin Chuan saat itu telah memberinya rasa tertekan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebagai seorang Grandmaster keterampilan energi dari keluarga Murong, dia secara alami memiliki berbagai pengalaman dan telah melihat orang-orang kuat di alam raja sebelumnya, tetapi belum pernah melihat seseorang semuda Qin Chuan. Terlebih lagi, perasaan yang diberikan Qin Chuan padanya jauh lebih hebat daripada raja kuat alam manapun yang pernah dilihatnya. Murong Mingyue berkata kepada Tuan Feng, sepertinya Nona Ye Qingwan sedang dalam masalah, ayo kita pergi sekarang. Meskipun dia tidak mendengar keseluruhan percakapan Qin Chuan di telepon, dia telah memperoleh beberapa informasi dari kata-katanya. Karena sudah membutuhkan bantuan Qin Chuan, sekarang dia dalam kesulitan, jika dia bisa menyelesaikannya untuknya, maka mengatur pertemuan antara dia dan Lu Yaozong akan sangat meningkatkan peluang keberhasilan. Nona, kami tidak tahu bahwa pemuda itu adalah teman Anda. Kami sungguh menyadari kesalahan kami. Mohon pertimbangkan kesetiaan kami yang tak tergoyahkan selama bertahun-tahun kepada keluarga Murong, dan beri kami kesempatan lagi, pinta keduanya. Melihat Murong Mingyue hendak pergi, Murong Meifang buru-buru menarik Wei Xiang untuk berlutut dan memohon. Murong Mingyue menatap mereka dengan dingin dan berkata dengan nada mengejek, Murong Meifang, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan dengan menggunakan nama keluarga Murong? Mendengar kata-kata ini, raut wajah Murong Meifang tiba-tiba berubah drastis. Murong Mingyue berkata dengan dingin, justru karena kesetiaan leluhurmu yang tak tergoyahkan kepada keluarga Murong, aku menutup mata terhadap beberapa perbuatanmu. Petik 2. Kalau saja kau tidak memprovokasi Tuan Qin, semuanya akan baik-baik saja. Tapi karena kau sudah memprovokasinya, kau pantas mati. Demi leluhurmu, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Tapi mulai hari ini, kalian harus meninggalkan keluarga Murong untuk selamanya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah berkata demikian, dia menjauh dan pergi. Tuan Feng dengan dingin melirik ibu dan anak itu, lalu mengikuti Murong Mingyue pergi. Huang Jin dan Su Wu menyaksikan kejadian itu dengan linglung, emosi yang rumit tergambar di wajah mereka. Mereka tahu betapa kuatnya Qin Chuan dan masa depannya yang tak terbatas, tetapi mereka tidak menyangka bahkan orang terbaik dari generasi muda keluarga Murong akan begitu hormat di hadapan Qin Chuan. Sampai saat ini, Su Nanzi masih cemberut, hanya dengan sepatah kata dari Murong Mingyue, dia telah menjadi kepala rumah lelang premium kota provinsi. Selamat, saudara Su, kata Huang Jin sambil tersenyum kepada Su Wu. Baru pada saat itulah Su Wu tersadar, dan menjawab dengan wajah penuh rasa terima kasih, tanpa saudara Huang, kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Mulai sekarang, keluarga Huang akan selalu menjadi mitra terbesar keluarga Su. Huang Jin tertawa terbahak-bahak dan menjawab, haha, kata-katamu sudah lebih dari cukup, saudara Su. Yang Liu, yang selalu diperlakukan sebagai orang tak terlihat, mulai gemetar tak terkendali pada saat ini. Dia selalu membandingkan dirinya dengan Su Nanzi, tetapi sekarang setelah Su Nanzi menjadi tokoh penting di kota provinsi Laut Timur, dia akhirnya merasa takut. Nanzi, selamat telah menjadi pimpinan rumah lelang premium. Menekan rasa takut di hatinya, Yang Liu memaksakan senyum dan melangkah maju sambil berkata, Nanzi, kita adalah sahabat karib dulu, kamu tidak boleh melupakanku sekarang setelah kamu sukses. Bagaimana kalau aku jadi sekretarismu? Kita berdua, sebagai saudara, pasti bisa menjaga rumah lelang premium dengan baik. Dia tahu Su Nanzi baik hati dan mudah diajak bicara, itulah sebabnya dia memberanikan diri untuk mencari kesempatan. Su Nanzi akhirnya sadar kembali, dan ketika dia menatap Yang Liu, ada kilatan dingin di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu masih punya muka untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Merasakan emosi Su Nanzi, wajah Yang Liu berubah drastis. Ia menggigit bibir merahnya dan berkata dengan mata berkaca-kaca, Nanzi, aku sungguh menyadari kesalahanku. Kumohon beri aku kesempatan lagi demi masa lalu kita.
Sunanzi berkata dengan dingin, mulai hari ini, tidak ada hubungan antara kau dan aku. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, jangan dekati aku lagi, kalau tidak. Dia berhenti sejenak, kilatan dingin melintas di matanya, lalu melanjutkan dengan dingin, kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya. Yang Liu terhuyung, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ini pertama kalinya ia melihat sisi Sunanzi yang begitu kejam. Ia tidak meragukan ketulusan kata-kata Sunanzi. Jika ia berani memprovokasi Sunanzi lagi, Sunanzi pasti akan benar-benar membuatnya menghilang. Su diam-diam memperhatikan perubahan yang terjadi dalam diri Sunanzi, tersenyum dan mengangguk tanda setuju, jelas sangat senang. Sunanzi berkata, ayah, Paman Huang, ayo pergi. Haha, baiklah, ayo berangkat. Kelompok itu berbalik dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Liu terduduk di tanah dengan suara gedebuk, wajahnya penuh keputusasaan. Kalau saja dia tidak bersikeras menjadikan Sunanzi sebagai musuh bebuyutan, berdasarkan hubungan mereka semasa kuliah, bukankah Sunanzi akan menyambutnya untuk bergabung dengan rumah lelang premium? Namun kini semuanya sudah terlambat, Sunanzi telah memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Sebuah tamparan keras bergema, dan Murong Meifang menatap Yang Liu dengan ekspresi garang, lalu meraung, ini semua gara-gara kamu, Jalang. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Nona Murong bisa mengusir kita dari keluarga? Padahal, dia bukan keturunan langsung keluarga Murong, melainkan hanya memiliki leluhur yang merupakan pelayan paling setia kepada keluarga Murong, sehingga mereka mendapat nama keluarga Murong. Sekarang, karena Yang Liu, dia benar-benar terputus dari keluarga Murong. Para penonton di sekitar, wajah mereka penuh dengan ejekan, tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan apa yang baru saja terjadi. Dapat dikatakan bahwa Murong Meifang adalah arsitek dari kemalangannya sendiri, yang tidak dapat ditebus. Sementara itu, Rose Garden Villa milik Ye Qingwan dikelilingi oleh sekelompok orang. Di pintu masuk villa, berdiri seorang pria parubaya dengan bekas luka di wajahnya, berbicara dengan lantang dan agresif kepada penghuni villa, Ye Qingwan, kau sama sekali tidak layak menjadi ketua asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan saja jabatan ketua komando dengan sukarela. Di belakang lelaki parubaya itu berdiri 7 seniman bela diri dengan aura yang kuat, di antara mereka bahkan ada 2 Grandmaster keterampilan energi. Dan di luar pintu masuk villa, ada kelompok lain yang berhadapan dengan orang-orang ini, aura mereka sendiri tidak lebih lemah, dengan seorang Grandmaster expert di antara mereka. Ye Qingwan berdiri di tengah mereka, wajahnya muram saat ia menatap tajam pria berwajah penuh bekas luka itu dan berkata, Changlong, apa kau pikir aku mudah diganggu hanya karena aku perempuan? Bermimpilah jika kau pikir kau bisa mendapatkan komando ketua. Changlong berkata dengan kejam, jika memang begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Bab 179. Aku melindunginya. Changlong, beraninya kau bicara seperti itu kepada ketua. Apa kau tidak punya rasa hierarki sama sekali? Nenek Wu berdiri di samping Ye Qingwan, menegur dengan marah dan wajah penuh amarah. Para seniman bela diri di samping Ye Qingwan juga tidak dapat menahan amarah mereka. Meski kalah jumlah, mereka siap bertarung sampai mati untuk melindungi Ye Qingwan. Changlong mencibir, apa haknya untuk mengambil alih posisi ketua? Hanya karena dia merayu ketua lama dengan kecantikannya, lalu menggunakan rencana jahat untuk membunuhnya. Beraninya kau. Nenek Wu, geram, berseru, katakan omong kosong lagi, dan aku akan membunuhmu sendiri. Changlong tidak takut sedikit pun, dia diikuti oleh 2 Grandmaster keterampilan energi Xing, jadi mengapa dia takut pada Nenek Wu? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Changlong merentangkan tangannya, berbicara dengan wajah penuh amarah, kami adalah saudara-saudara terdekat ketua lama. Sebelum Ye Qingwan datang, kami yakin bahwa Ye Qingwan dan ketua lama tidak saling kenal. Bagaimana mungkin mereka bertemu dan menikah hanya dalam waktu seminggu? Tapi ternyata, ketua lama meninggal mendadak di malam pernikahannya dan menyerahkan komando ketua kepada Ye Qingwan. Beranikah kau mengatakan tidak ada yang mencurigakan tentang hal itu? Para seniman bela diri di samping Ye Qingwan juga menunjukkan wajah kesedihan, mereka juga sangat berduka atas kematian ketua lama. Di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, kami hanya mengakui token. Sekarang, karena komando ketua Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur ada di tangan saya, sayalah ketuanya. Apa salahnya? Ye Qingwan akhirnya angkat bicara, wajahnya dipenuhi kilatan dingin. Changlong mencibir, aku akui itu aturannya, tapi bagaimana kalau kau mendapatkan token ini dengan membunuh ketua lama? Changlong. Nenek Wu, yang marah, hendak berbicara ketika Ye Qingwan menyela, semuanya butuh bukti. Jika kau bisa memberikan bukti bahwa aku membunuh Meng Huaseng, aku akan membiarkanmu memperlakukanku sesukamu.
Changlong mencibir, apakah bukti masih dibutuhkan? Orang yang berpandangan jernih tahu bahwa kaulah pelakunya, ketua lama. Sekalipun bukan kamu yang membunuh ketua lama, dengan tindakanmu, kamu tetap tidak layak menjadi ketua. Ye Qingwan mengerutkan kening, perbuatan keji apa yang telah kulakukan sehingga membuatmu berpikir aku tidak pantas mendapatkan peran itu. Changlong berkata, pada perjamuan pertunangan keluarga Chen, kau mengabaikan kepentingan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, memimpin orang untuk menyelamatkan seorang pemuda, dan bahkan menyinggung murid master berdaulat, yang salah satunya akan menjadi wakil panglima wilayah pertempuran Laut Timur. Tindakanmu hanya akan menciptakan musuh bagi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Apa kau tidak takut kekuatan-kekuatan besar di Laut Timur akan bergabung melawan kita? Tepat saat Ye Qingwan hendak menjelaskan, Changlong dengan tegas memotongnya, aku belum selesai bicara, jangan menyela. Tentu saja, dengan kekuatan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam kita, mengapa kita harus takut pada koalisi kekuatan-kekuatan ini? Namun, anak laki-laki yang sangat ingin kau lindungi itu dikabarkan terlibat denganmu, dan itu sesuatu yang tidak bisa ditoleransi orang-orang. Mata Ye Qingwan melebar, dan dia berteriak dengan marah, berhenti bicara omong kosong, tutup mulutmu. Changlong mencibir, ada apa? Apa ini karena rasa bersalah? Mata Ye Qingwan berkilat penuh niat membunuh saat ia menatap tajam Changlong, aku tahu, kalau bukan karena kedatanganku, kau pasti sudah berhasil menduduki posisi ketua. Kau tidak puas dan ingin bersaing denganku. Aku bisa menoleransi itu, tapi aku tidak akan membiarkanmu memfitnahku seperti ini. Semua yang kukatakan itu benar, bagaimana bisa disebut fitnah? Changlong mencibir lagi dan lagi, setahu saya, putri Anda memanggil pemuda itu, ayah. Jika kalian berdua tidak memiliki hubungan yang sangat dekat, apakah putri Anda akan memanggilnya, ayah? Aku sudah menyelidikinya, anak itu hanyalah bocah tampan yang tidak berguna, dan kau telah menyinggung beberapa kekuatan besar hanya untuk menyelamatkannya. Yang penting adalah seberapa cepat setelah kematian ketua lama, Anda terlibat dengan pria lain. Hak apa yang dimiliki wanita tak tahu malu sepertimu untuk menduduki jabatan ketua? Aku tidak terima. Ribuan saudara di Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur juga tidak terima. Ye Qingwan gemetar karena marah. Ia tak pernah menyangka bantuannya kepada Qin Chuan akan menjadi senjata bagi Changlong untuk menjebaknya. Tentu saja, bukan tidak mungkin bagi kami untuk mengakui Anda sebagai ketua, selama Anda menunjukkan sikap yang benar, kami dapat menerimanya. Nada bicara Changlong tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Ye Qingwan tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan sikap yang benar, pihak lain benar-benar tidak akan membiarkan segalanya berlalu begitu saja. Jika pertikaian internal pecah di dalam Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur, hal itu akan membawa kerugian besar pada seluruh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, terutama dengan ayah dan pamannya yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur harus berada di tangannya dan tetap stabil. Ye Qingwan bertanya dengan dingin, sikap seperti apa yang kau ingin aku tunjukkan? Aku tahu kau tidak akan pernah mengakui perselingkuhanmu dengan pemuda bernama Qin Chuan itu. Changlong berkata sambil tersenyum licik, kalau begitu, bunuh saja dia. Kalau kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri, itu akan membuktikan bahwa kau tidak punya hubungan dekat dengannya. Melakukan hal ini juga akan memperbaiki hubungan dengan keluarga Chen dan wilayah pertempuran Laut Timur. Keluarga Chen tidak perlu ditakuti, tetapi wilayah pertempuran Laut Timur tidak perlu diganggu, terutama orang ini yang akan menduduki posisi wakil komandan, yang juga merupakan murid dari Master Berdaulat. Ye Qingwan sangat marah, wajahnya dipenuhi amarah saat dia berkata, apakah kamu bersekongkol dengan keluarga Chen dan Lei Ting? Changlong mengerutkan kening, jangan bicara kasar begitu. Merekalah yang pertama menghubungiku. Keluarga Chen bilang selama kau ketua, mereka akan menganggap Asosiasi Perdagangan Naga Hitam sebagai musuh. Lei Ting juga berkata, selama kau menjadi ketua, wilayah pertempuran Laut Timur juga akan menjadi musuh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Ye Qingwan, demi Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, kau harus menyerahkan komando ketua. Tentu saja, kau juga bisa memilih untuk membunuh Qin Chuan sendiri, yang juga bisa mengubah nasib Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Ekspresi Ye Qingwan berubah sangat muram. Pihak lain benar-benar tidak bermoral dalam upaya mereka untuk merebut komando ketua. Dan kau, Zhang Qi, dan yang lainnya, apa kalian semua lupa betapa baiknya ketua lama itu padamu? Sekarang kalian malah ingin mengikuti seseorang yang kemungkinan besar adalah pembunuh sebenarnya di balik kematian ketua lama itu. Changlong sekali lagi menargetkan orang-orang di sekitar Ye Qingwan. Zhang Qi dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi jelek, namun mereka masih membela Ye Qingwan dengan gigih. Zhang Qi menggertakkan giginya dan berkata, Changlong, kau hanya menginginkan perintah ketua, kan? Apakah pantas bagimu untuk memaksakan turun takhta dengan cara-cara tercela seperti itu?
Changlong mencibir, kau keras kepala. Karena kau sudah memilih jalan dan bertekad untuk menempuhnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Ye Qingwan menarik napas dalam-dalam dan menatap Changlong dengan geram. Changlong, urusan asosiasi perdagangan naga hitam adalah urusan kami sendiri, tapi kau berkolusi dengan orang luar. Ini tabu. Kau ingin aku berkompromi? Mustahil. Kau ingin ketua komando? Baiklah. Tapi hanya dengan melangkahi mayatku. Saat kata-katanya terdengar, Nenek Wu dan yang lainnya siap bertindak. Kilatan mengerikan melintas di mata Changlong saat dia menggertakkan giginya dan berkata, karena kau telah memilih jalan buntu, aku akan memenuhinya. Tepat saat Changlong hendak memberi perintah untuk menyerang, sesosok muda muncul di depan Ye Qingwan seperti penampakan hantu. Mulai hari ini, aku mendukung Ye Qingwan. Suara pendatang baru itu tidak keras tetapi membawa aura supremasi yang mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 180. Meminta utusan Harimau Putih. Melihat sosok yang mendominasi itu, hati Ye Qingwan tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia bahkan telah bersiap untuk bertarung sampai mati, tetapi dia tidak menyangka Qin Chuan akan datang. Dengan kehadiran Qin Chuan, krisis tidak ada lagi. Tuan Qin. Nenek Wu juga sangat gembira. Sebelumnya, ia pernah menyarankan Ye Qingwan untuk menggunakan Xiao Rou untuk memenangkan hati Qin Chuan, tetapi Ye Qingwan menolak tanpa ragu. Seberapa kuat Qin Chuan? Orang lain mungkin tidak tahu pasti, tetapi dia sangat tahu, dia adalah praktisi kuat sejati dari alam raja. Nak, apa yang kau katakan? Mata Changlong memancarkan dua kilatan dingin, menatap tajam ke arah Qin Chuan dan berkata, kau ingin melindungi Ye Qingwan. Qin Chuan menjawab dengan ekspresi gelap, apakah ada masalah? Ye Qingwan tergerak, matanya sedikit merah. Situasi keluarga Ye saat ini sangat buruk. Ayah dan paman keduanya bersaing untuk menguasai asosiasi perdagangan. Siapapun yang akhirnya dapat menguasai seluruh asosiasi perdagangan naga hitam akan menjadi kepala keluarga baru keluarga Ye. Changlong adalah pria paman keduanya dan, setelah Meng Huaseng, orang yang paling mungkin mengambil alih asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur. Karena alasan inilah Changlong berani mengejarnya dengan berani. Dan karena dia baru bergabung dengan asosiasi bisnis naga hitam Laut Timur beberapa waktu yang lalu dan belum punya cukup waktu untuk mendapatkan kendali penuh, Changlong telah berkolusi dengan sekelompok anggota asosiasi yang kuat untuk menentangnya. Dalam situasi ini, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi kemunculan Qin Chuan mengubah segalanya sepenuhnya. Ayah! Saat itu, Xiao Rou berteriak dan berlari keluar villa, menghambur ke pelukan Qin Chuan dan terisak-isak, ayah, mereka semua orang jahat, mereka ingin menindas ibu. Bisakah ayah membantu ibu mengusir orang-orang jahat ini? Gadis kecil itu menangis terseduh-seduh, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tahu bahwa orang-orang ini ingin menyakiti ibunya. Xiao Mengyi juga mengikutinya, kulitnya sangat pucat, jelas juga sangat terkejut. Aura jahat di sekitar Qin Chuan lenyap seketika, dan dia berkata dengan lembut sambil memeluk Xiao Rou, jangan khawatir, Xiao Rou, dengan ayah di sini, tidak ada yang bisa menindas ibu. Sekarang jadilah anak baik dan pergilah ke kamarmu untuk bermain dengan Bibi Xiao, dan tunggu ayah mengusir orang-orang jahat, oke? Xiao Rou berhenti menangis, kata-kata ayahnya tampaknya memiliki efek ajaib, menenangkannya seketika. Dia menganggukkan kepala kecilnya, mencium wajah Qin Chuan, dan berkata dengan kelucuan yang ganas, ayah, jadilah kuat dan usir orang-orang jahat ini. Baiklah. Ayah akan melakukan apa yang kamu katakan. Xiao Mengyi mengangguk lalu menggendong Xiao Rou kembali. Jadi, kau lagi golo yang dimiliki pelacur ini? Mulut Changlong melengkung membentuk senyum mengejek sebelum ia berkata lantang, saudara-saudara, kalian semua sudah melihatnya, kan? Pelacur ini sudah punya pacar sejak lama. Melihat betapa dekatnya putrinya dengan pria ini, sudah jelas. Dia sudah menjalin hubungan dengan pria ini jauh sebelum dia menikah dengan mantan kepala keluarga kita. Saudara-saudara, bisakah kalian diam saja dan menyaksikan pelacur ini mengambil alih asosiasi perdagangan naga hitam bersama orang luar? Saat suara Changlong melemah, para seniman bela diri di belakangnya mulai berteriak. Satu persatu, semuanya sangat gelisah, seakan-akan mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Qin Chuan. Bahkan para seniman bela diri yang berdiri di samping Ye Qingwan pun mengubah ekspresi mereka secara dramatis saat ini, dan saat mereka menatap Qin Chuan, sorot mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih kuat. Alasan mereka bersedia mendukung Ye Qingwan adalah karena kesetiaan mereka yang tak tergoyahkan kepada Meng Huaseng. Lagi pula, Ye Qingwan adalah istri ketua lama, dan meskipun ketua lama telah meninggal, mereka bersedia mengikuti Ye Qingwan. Tapi sekarang, seorang pemuda tiba-tiba muncul dan bahkan dipanggil, ayah, oleh putri Ye Qingwan, apa sebenarnya hubungan antara pria ini dan Ye Qingwan? Xiao Rou bukanlah putri Ye Qingwan, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui kebenarannya, dan orang-orang ini tentu saja tidak. Setelah terkejut sesaat,
Ye Qingwan menjadi marah dan membentak, "Changlong, tutup mulutmu. Hubunganku dengan Tuan Qin tidak seperti yang kau bayangkan, dan terlebih lagi, Tuan Qin bukanlah seseorang dengan derajat sepertimu yang pantas dihina." Changlong mencibir dan berkata kepada para seniman bela diri yang berdiri di samping Ye Qingwan, "Kalian bukan orang bodoh. Kalian seharusnya bisa melihat bahwa hubungan antara wanita ini dan pria itu tidak sederhana. Saya tahu Anda loyal kepada ketua lama, dan itulah alasan Anda memilih Ye Qingwan, tapi apa hasilnya? Saya tidak perlu bicara lebih banyak lagi, karena Anda semua sudah tahu. Aku bisa memberimu kesempatan lagi. Selama kau meninggalkan Ye Qingwan, kau masih bisa menjadi anggota 13 penjaga." Memang, usahanya untuk menimbulkan perpecahan berhasil. Para seniman bela diri yang berdiri bersama Ye Qingwan, kecuali Nenek Wu, semuanya memiliki mata yang berkilat keserakahan. Mereka setia kepada Meng Huaseng, tetapi memilih Ye Qingwan juga untuk keuntungan, semacam investasi. Ye Qingwan menjabat sebagai Ketua Komando Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur, dan tampaknya bukan hal yang mustahil kalau dia akan menang, tetapi sekarang, tampaknya dia hampir tidak mempunyai peluang untuk menang. Jika Changlong benar-benar memaafkan keluhan masa lalu, membiarkan mereka mengkhianati Ye Qingwan juga bukan hal yang mustahil. "Changlong, apakah kamu serius?" Seorang seniman bela diri di samping Ye Qingwan tiba-tiba bertanya. "Bagaimana saya, Changlong, bersikap seharusnya sudah sangat jelas bagi kalian semua. Karena saya sudah mengatakan ini, tentu saja saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya," katanya. Changlong sangat gembira dalam hatinya, dia tidak menyangka kedatangan Qin Chuan yang tiba-tiba dan bodoh akan membantunya sampai sejauh ini. Dia mungkin yakin akan kemenangan, tetapi bagaimanapun juga, masih ada 7 seniman bela diri dari Asosiasi Perdagangan yang berdiri bersama Ye Qingwan, belum lagi Nenek Wu di sisinya dengan kekuatan yang tak terduga. Jika ke-6 seniman bela diri lainnya berdiri di sisinya, Ye Qingwan dan Nenek Wu sendiri tidak akan mampu membuat perbedaan apapun. Memang, setelah menerima jaminannya, ke-6 seniman bela diri di sisi Ye Qingwan semuanya menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, saling bertukar pandang secara rahasia. Changlong kemudian tiba-tiba berkata, "Tapi bagaimanapun juga, kau telah memilih yang salah. Jika aku membiarkanmu kembali ke Asosiasi Perdagangan Naga Hitam tanpa melakukan apapun, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada saudara-saudara yang lain." Seorang seniman bela diri di sisi Ye Qingwan bertanya, "Apa yang Anda inginkan dari kami?" Changlong, dengan senyum yang sampai ke matanya, berkata, "Ikat saja Ye Qingwan, dan aku akan memulihkan statusmu. Kalau begitu, terima kasih kami kepada ketua." Para seniman bela diri di dekat Ye Qingwan semuanya angkat bicara, menyebut Changlong sebagai ketua. Setelah bertukar pandang, mereka segera bubar dan mengepung Ye Qingwan di tengah. Hahaha. Changlong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap Ye Qingwan dengan penuh kemenangan dan berkata, "Ye Qingwan, kamu kalah." Ekspresi Ye Qingwan menjadi sangat muram. Mengabaikan Changlong, ia mengalihkan pandangannya ke 6 seniman bela diri yang awalnya berdiri di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Menurut aturan markas, hanya mereka yang memegang komando ketua yang berhak mewarisi posisi ketua. Meski tahu betul bahwa komando utama ada di tanganku, kau masih memilih mengkhianatiku, apa kau melanggar peraturan markas?" Ke-6 seniman bela diri itu semua mengubah ekspresi mereka, dan pemimpin di antara mereka menyipitkan matanya dengan dingin, mengunci pandangan mereka pada Ye Qingwan. "Setelah kami menjebakmu, bukankah ketua komando akan menjadi milik Changlong?" "Bagus sekali, kalian semua sungguh mengagumkan." Ye Qingwan berkata sambil tertawa marah, lalu mengalihkan tatapan tulusnya ke Qin Chuan, "Aku akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada utusan Macan Putih." Mendengar kata-kata ini, ekspresi Changlong dan orang-orangnya berubah drastis. Gelar, Utusan Harimau Putih, sudah tidak asing lagi bagi siapapun dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam memiliki cabang di seluruh Shenzhou, tetapi hanya kantor pusatnya yang memiliki 4 utusan. Naga Biru, Harimau Putih, Burung Merah, dan Xuan Wu. Dan status keempat utusan itu hanya kalah dari ketua markas besar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.